Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Sulistiorini serta Ibu Aldina Eka Andriani selaku dosen pengampu dari Pendidikan IPA SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eliana Putri Salsabila dengan NIM 14014212668 dan nomor presensi 30. Oke, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai miskonsepsi dalam proses belajar IPA SD beserta solusi miskonsepsi dengan percobaan. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari konsep miskonsepsi. Secara harfiah, kata miskonsepsi ini berasal dari kata dasar konsep, yaitu yang dapat dikembangkan menjadi beberapa istilah dalam berbagai percakapan antara lain mengenai peta konsep, persepsi, prasangka, miskonsepsi, dan lain-lain. Konsep sendiri yaitu berarti hal-hal, peristiwa, situasi, ataupun properti yang merupakan karakteristik dan diwakili oleh tanda atau simbol di setiap budaya, yaitu berupa objects, events, situations, or properties that possess common critical attributes and are designed in any given culture by some accepted sign of symbol. Di sini kami juga membahas konsep miskonsepsi menurut para ahli atau ilmuwan. Konsepsi berdasarkan para ilmuwan cenderung lebih terinformasi, canggih, kompleks, dan mengandung lebih banyak hubungan antar konsep daripada imajinasi siswa. Jika persepsi siswa sama dengan persepsi ilmuwan yang disederhanakan, tetapi persepsi siswa tidak dapat disebut salah, tetapi persepsi siswa bertentangan dengan persepsi ilmuwan. Yang maka, dalam keadaan seperti itu, ungkapan salah paham ataupun yang seringkali disebut dengan miskonsepsi itu digunakan. Jadi, seringkali kesalahpahaman atau miskonsepsi ini melibatkan kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami hubungan antar konsep. Misalnya hubungan antara gaya dan momentum, atau arus dan tegangan, ataupun juga kerapatan dan massa. Berikut adalah contoh-contoh miskonsepsi pada pembelajaran IPA SD. Contoh konsep miskonsepsi yang pertama yaitu fotosintesis hanya dilakukan pada daun berwarna biru. Miskonsepsinya yaitu daun yang dapat melakukan proses fotosintesis adalah hanya daun yang berwarna hijau, karena daun hijau memiliki zat klorofil. Sedangkan daun yang berwarna tidak hijau tidak dapat melakukan fotosintesis. Jadi dalam hal tersebut terjadilah miskonsepsi pada konsep fotosintesis. Sedangkan konsep yang benar mengenai miskonsepsi tersebut yaitu daun yang tidak berwarna hijau dapat pula melakukan proses fotosintesis seperti halnya pada tumbuhan berwarna hijau. Karena di dalamnya juga mengandung klorofil, hanya saja warna hijau atau klorofilnya tertutup oleh pigmen warna lain. Namun, fotosintesis tumbuhan yang memiliki daun tidak berwarna hijau tidak semaksimal saat daun berwarna hijau saat melakukan fotosintesis, karena tumbuhan daun berwarna hijau ini memiliki kadar klorofil yang lebih sedikit dibandingkan dengan daun yang berwarna hijau. Selanjutnya pada contoh miskonsepsi yang kedua, yaitu terdapat fotosintesis hanya dilakukan pada siang hari. Fotosintesis tumbuhan hanya bisa dilakukan pada siang hari karena pada siang hari terdapat sinar matahari yang dapat membantu proses fotosintesis. Peserta didik menganggap bahwa pada malam hari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis karena pada malam hari tidak ada cahaya matahari. Namun, konsep yang benar mengenai konsep miskonsepsi tersebut yaitu fotosintesis dapat dilakukan pada malam hari dengan menggunakan sumber cahaya selain matahari yaitu berupa lampu. Lampu dapat membantu proses fotosintesis. Sebab lampu yang digunakan haruslah lampu yang memiliki spektrum warna cahaya yang hampir
sama dengan cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis dapat terjadi seperti halnya pada saat tumbuhan melakukan proses fotosintesis pada siang hari dengan cahaya matahari. Lalu selanjutnya pada konsep miskonsepsi yang ketiga, yaitu terdapat cahaya dapat menembus gelas karena cahaya dipantulkan ke gelas. Miskonsepsi dari pernyataan tersebut yaitu gelas dapat ditembus cahaya karena adanya cahaya yang memantul di dalam gelas. Jika ada pantulan cahaya ke gelas, maka gelas dapat ditembus oleh cahaya. Siswa berpikir jika cahaya tidak dipantulkan ke gelas, maka cahaya tidak dapat menembusnya. Siswa mengasosiasikan dipantulkan dengan diarahkan. Namun, konsep yang benar mengenai pernyataan tersebut yaitu cahaya dapat menembus gelas karena cahaya diarahkan ke gelas. Gelas merupakan benda bening sehingga saat cahaya tersebut diarahkan ke gelas dapat menembus gelas tersebut, bukan dipantulkan ke gelas. Jika dipantulkan, maka cahaya akan berbalik arah, dan jika diarahkan maka cahaya akan diteruskan. Lalu selanjutnya di sini kami menyajikan mengenai solusi-solusi miskonsepsi dengan berbagai percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengenai miskonsepsi fotosintesis pada daun berwarna tidak hijau. Tujuannya yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis terjadi pada daun tidak berwarna hijau. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu panci, kompor, tabung reaksi, isolasi bening, aluminium foil, pinset, piring plastik. Bahannya ada daun pigmen berwarna ungu atau daun loropetalum, alkohol 10%, betadin atau pengganti iodin, serta air. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu menutup sebagian permukaan atas dan permukaan bawah daun berwarna ungu dengan aluminium foil. Kedua, memetik daun tersebut dan melepaskan aluminium foil pada daun, lalu rebus daun dengan air sampai layu. Ketiga, masukkan daun ke dalam tabung reaksi berisi alkohol, lalu rebus bersama dengan air mendidih. Hentikan pemanasan jika sudah 5 menit dan daun sudah berwarna pucat atau bertanda klorofil larut, kemudian tiriskan di atas tisu kering. Keempat, letakkan daun di atas piring plastik. 5. Menetesi permukaan daun dengan betadin atau pengganti iodin. Tunggu sampai terjadi perubahan warna di sekitar permukaan daun. Terakhir, mengamati perubahan warna pada permukaan daun. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa daun ungu dapat melakukan fotosintesis. Hal ini ditandai dengan adanya bercak kehitaman pada daun setelah ditetesi lugol yang mengindikasikan bahwa daun ungu menghasilkan amilum, dan pada saat daun dididihkan dengan air, daun akan berwarna pucat yang mengindikasikan bahwa klorofil telah larut. Dengan begitu, daun ungu dapat melakukan fotosintesis karena di dalamnya terdapat klorofil. Walaupun daun tersebut berwarna ungu, tetapi daun tersebut juga memiliki klorofil. Hanya saja pada daun tersebut tertutup oleh pigmen warna ungu yang lebih kuat. Percobaan miskonsepsi yang kedua yaitu fotosintesis tumbuhan pada malam hari. Tujuannya untuk membuktikan proses fotosintesis tumbuhan pada malam hari. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu berupa alat, gelas kimia, tabung reaksi, cereng, alat penyangga, lampu LED. Bahannya yaitu air serta tanaman Amazon sword. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan air dan tanaman Amazon sword pada tabung reaksi dengan catatan tabung reaksi dalam keadaan berisi air serta tidak ada rongga udara. Kedua, masukkan tabung reaksi yang sudah diberi air dan tanaman Amazon sword pada gelas kimia yang sudah diisi oleh air. Ketiga, sinari tanaman Amazon sword dengan menggunakan lampu LED. Yang terakhir, amatilah apa yang terjadi. Hasil percobaan
tersebut menunjukkan bahwa terdapat gelembung udara pada gelas kimia setelah disinari oleh lampu LED dan mengindikasikan adanya oksigen hasil proses fotosintesis pada tanaman Amazon sword. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis tetap bisa dilakukan tanpa adanya cahaya matahari, yaitu digabungkan oleh dengan cahaya lampu LED. Percobaan miskonsepsi yang terakhir yaitu miskonsepsi cahaya menembus benda bening atau gelas. Tujuannya untuk membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening dengan mengarahkan cahaya ke gelas. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada senter, benda bening atau gelas, serta kertas putih. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, letakkan kertas putih di belakang benda bening atau gelas dengan diberi jarak. Kedua, letakkan gelas di depan kertas putih. Ketiga, arahkan cahaya atau senter ke arah benda tersebut. Lalu amatilah apa yang terjadi. Hasil percobaan dari miskonsepsi tersebut yaitu menunjukkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening atau gelas. Dapat diketahui dari adanya berkas cahaya lampu senter di kertas putih yang terletak di belakang gelas, sehingga cahaya dapat menembus benda bening. Dengan pemaparan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa miskonsepsi dalam pembelajaran IPA kerap kali terjadi. Namun hal ini seringkali tidak disadari oleh pelaku pembelajaran, terutama para pendidik. Dalam proses pembelajaran, para konsepsi siswa perlu diperhatikan sebab konsepsi yang benar tidak mudah dapat diterima oleh siswa. Para konsepsi perlu disadari dan kemudian diubah ke arah konsepsi yang benar. Dalam mengarahkan konsepsi yang benar dapat menggunakan peta konsep sebagai alat peraga untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep IPA. Para siswa dapat dilatih untuk menyusun peta konsep dalam belajar. Dari peta konsep dan pernyataan-pernyataan mengenai perbedaan dan hubungan antar konsep, guru dapat mengevaluasi pembelajaran dengan menyusun soal-soal tes. Berikut ini adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan untuk menyusun makalah serta PPT pada materi kali ini. Demikianlah pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat oleh kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.